Tapi kenapa sampai bisa berbuat jahat, Romo? Karena pilihan manusia. Melihat apa? Burung merpati sebagai lambang apa? Roh Allah, Roh Kudus ya. Kita percaya pada Yesus berarti juga percaya kepada Bapa. Selamat malam, kembali lagi bersama kami Komsos Paroki Bunda Maria Serui. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputaran iman Katolik, di mana kita akan membahas khususnya pada perayaan besok akan dirayakan Hari Tritunggal yang Maha Kudus. Di sini kita sudah bersama dengan Pastor Paroki kita, Romo Floribertus Yosef Swastantoro, bersama dengan rekan-rekan OMK kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, di sini kita punya slogan yaitu Kota Raja, kotanya Romo Jawa. Ya, jadi pertanyaan kita akan ditanya oleh teman-teman dan Romo akan menjelaskan apa itu yang terkait dengan Tritunggal yang Maha Kudus pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya dulu, atau mungkin Romo yang langsung menjelaskan dasar-dasarnya dulu ya Romo, biar teman-teman tahu ya. Ada soalnya gambaran. ya. Baik. Romo. Baik. Terima kasih atas kesempatan kali ini ya, kita boleh kembali melaksanakan bincang-bincang ya tentang iman kekatolikan, di mana besok kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, kebanyakan kita orang Kristen, terutama orang Katolik, yang disebut Tritunggal Maha Kudus, kita mengerti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, tapi kejadian itu seperti apa? Ya, tentu ini berkaitan erat dengan iman itu sendiri. Ya, bahwa kita mempunyai iman, di mana iman itu menggambarkan konsep tentang Allah Tritunggal, ya, yang mana Allah sedang dan terus mau memperkenalkan dirinya, ya, kepada siapa? Tentu kepada kita manusia, ya, dari sejak kapan itu? Sejak penciptaan mulai. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, dan Allah merancang karya keselamatannya itu, nah, di dalam karya keselamatan itu Allah sendiri memperkenalkan diri Allah, siapa dia, bagaimana dia, ya, mengapa seperti itu. Dalam arti bisa disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dalam penciptaan, sebetulnya dalam kitab suci ini sudah menjelaskan semuanya. Cuma kita orang Katolik ya terlewat begitu, ya. Gitu. Bahkan yang non Katolik pun menuduh kita punya Allah 3, ya. Jadi bicara tentang Allah Tritunggal yang nanti besok itu akan kita rayakan, bukan bicara masalah 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3, bukan, ya. Tetapi berbicara tentang bagaimana Allah mencintai kita sehingga Allah mau memperkenalkan dirinya. Kita yang sudah jatuh dalam dosa tetap dicintai oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita sungguh tetap menjadi milik Allah. Nah, inilah harusnya menjadi iman kita. Pertama, ya, bahwa tadi dalam kejadian kita sudah dengar ada Roh Allah, ya kan? Roh Allah melayang-layang, ya, di atas air, ya, itu ada di sana Roh Allah. Ya. Kemudian dalam Perjanjian Lama, sejarah keluarnya bangsa Israel, ya,
pun menyebut bahwa siapa bapamu. Ya, dan itu disinggung oleh Yesus. Ya, kalau engkau memang bapamu Abraham, ya, berarti kau harusnya mengenal aku, ya kan? Nah, jadi Israel mengatakan bapa kami Abraham, dan Abraham punya bapa Yahweh. Ya, berarti kata bapa sudah ada sebelum perjanjian baru, ya, sehingga dalam sejarah keselamatan bangsa Israel itu kata bapa, sebutan Yahweh yang adalah bapa itu sudah ada, ya. Dan Yesus sendiri di dalam karya dia punya masuk kampung, keluar kampung, ya, untuk bekerja, melakukan hal yang baik, itu juga mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, berarti apa? Melakukan firmanku, dan firmanku itu bukan aku tetapi Bapa. Nah, ini ada kata Bapa sekaligus Yesus, ya, juga secara implisit dia mengatakan bahwa dia sebagai putra. Dan kita tahu bahwa pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, oleh siapa? Oleh siapa? Yohanes Pembaptis, ya. Di sanalah, ya, Yohanes Pembaptis sendiri juga bersaksi, ya, bahwa dia melihat apa? Burung merpati sebagai lambang apa? Roh Allah, Roh Kudus, ya, yang hinggap. Dan ketika itu terjadi, maka ada suara dari langit yang mengatakan apa? Inilah anakku yang terkasih. Ya. Nah, dengarkanlah dia. Ya kan? Nah, artinya Allah, terjadinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sebetulnya itu adalah momen-momen dalam sejarah keselamatan, ya, baik di dalam perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, itu sudah menyatakan bahwa Allah itu dikenal sebagai roh. Dalam kisah penciptaan, roh Allah melayang-layang, ya. Dan kemudian dalam sejarah pembebasan bangsa Israel ada kata Bapa, ya. Bahkan di dalam perjanjian baru ditegaskan lagi, ya, bahwa Yohanes misalnya, Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya, itu. Dan firman itu firman yang hidup. Mengapa firman yang hidup itu? Karena firman itu keluar dari mulut Allah, begitu, sebagai pemilik alam semesta, seluruh ciptaan termasuk kita manusia. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus jangan kita berpikir secara matematika. Ingat yang tadi saya katakan, O3 menjadi 1, O1 menjadi 3. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita pakai logika kita manusia, bukan logika Allah. Nah, ini mungkin masih bingung, ya, logika Allah itu seperti apa. Sekarang begini, kalau kita mempunyai iman kita kepada siapa yang kita imani? Kepada? Iya. Tunggu dulu, jangan ke sana dulu. Iman kita beriman, iman berarti saya percaya, saya beriman bahwa ada Allah. Nah, ada Allah. Dan kita percaya enggak? Allah itu maha kuasa, maha besar. Seperti saudara-saudari kita, ya, bisa menyebut, kita juga bisa menyebut, orang-orang Kristen di Arab sana bisa menyebut Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Ini adalah iman atau bukan? Iman, ya.
Tapi iman itu harus diwujudkan, harus konsekuen, harus konsisten. Kalau saya mengimani dan percaya bahwa Allah itu maha besar, apanya yang maha besarnya? Kuasanya terutama. Dan kuasa yang maha besar itu bisa kita katakan bahwa Allah yang punya kuasa itu tidak terbatas. Atau bisa dikatakan Allah itu unlimited. Tanpa batas. Nah, tidak demikian dengan kita. Ya, kita punya pikiran, ya, kita punya daya tangkap, ya, itu seperti Allah atau bukan? Kita punya pikiran itu unlimited atau tidak? Tak terbatas, kita bisa berpikir sampai tak terbatas seperti Allah atau tidak? Coba. Hah? Kita manusia. Kita punya keterbatasan tidak? Iya. Iya. Berarti kita tidak unlimited toh? Tidak toh? Tidak. Tapi kita terbatas. Kita punya limit. Iya toh? Kalau kita berpikir lebih dari keterbatasan kita, kita bisa kayak listrik. Limitnya jatuh, konslet. Iya toh? Gitu. Nah, tapi apakah kita punya hak untuk berpikir tentang Allah? Kita juga punya hak. Kita juga bisa berpikir tentang Allah walaupun pikiran kita tentang Allah itu terbatas. Nah, jadi yang di luar batas manusia itulah misteri. Misteri tentang siapa? Misteri tentang Allah. Begitu. Mengapa kita terbatas? Karena yang membatasi kita ini dari ujung rambut ke ujung kaki sampai kuku kaki itu. Ya toh? Ya tidak? Setuju? Setuju tidak? Setuju? Atau belum setuju? Kita terbatas. Terbatas dengan waktu, terbatas dengan ruang. Karena kita punya ini, apa namanya ini? Tubuh. Kita nggak bisa tembus tembok, nggak bisa, ya. Bahkan kita kalau paksa, kita sakit, benjut, bentol, memar, ya, itu. Nah, itu tandanya keterbatasan kita. Tetapi Allah bisa melakukan itu, ya. Karena tadi Allah itu unlimited, tanpa batas. Apanya yang tanpa batas? Allah kuasanya tanpa batas. Pikirannya melampaui batas pikiran manusia, ya, itu. Sehingga ada dalam kitab suci, Yesus sendiri mengatakan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ya, bagi manusia mustahil karena pikiran manusia terbatas. Karena pikiran manusia terbatas, maka manusia tidak bisa melakukan sesuatu, segala sesuatu di dunia ini seperti Allah. Tidak. Paham? Ini dulu paham. Nah, jadi pengertian ini, pemahaman ini, itu menjadi bagian dari iman kita. Ya, bahwa kita mengimani bahwa Allah itu maha kuasa, yang tak terbatas kuasanya, ya. Tapi kita ini terbatas, pikiran kita terbatas, sehingga kita katakan, aduh mustahil Allah itu menjadi manusia, mustahil. Mustahil Allah itu turun, Allah yang maha tinggi itu turun ke dunia, itu mustahil, nggak mungkin. Tapi ini semua kan pikiran kita manusia. Yang mengatakan logika manusia itu 1 tambah 1 pasti 2. Ya kan? 3 menjadi 1 berarti berkurang, kurang 2. Atau 1 menjadi 3 berarti dibelah-belah. Ada kekurangan. Nah, ini pikiran manusia yang terbatas. Ya. Tapi Allah bisa melakukan semua itu. Yang manusia katakan 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3. Tetapi ingat,
berbicara tentang Allah Tritunggal, berbicara tentang inti iman kekristenan. Dan iman itu bukan tadi 1 tambah 1 2 atau 3 dikurang 2 jadi 1, bukan. Ya, kalau kita hanya berpikir seperti itu secara matematis ya, berarti kita masih iman kita masih logika manusia. Padahal kita mengimani Allah yang tak terbatas. Nah, bagaimana kita bisa membuka misteri itu? Tunggu kalau kita sudah tidak terbatas lagi. Apanya yang tidak terbatas? Situasi keadaan kita. Ingat, tadi saya katakan kita terbatas karena roh kita itu istilahnya terpenjara di dalam diri yang namanya tubuh ini. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu. Nah, kita bisa melihat misteri itu ketika roh kita sudah tidak terpenjara lagi di dalam yang namanya tubuh ini. Ya, ingat, ketika nanti ya mungkin kita punya saudara-saudari, keluarga sudah meninggal, ya, pengalaman mistik, pengalaman rohani kita, pengalaman spiritual kita kadang-kadang, saya lihat si A di sini, baru orang lain mungkin menikah lihat, oh benar, saya lihat si A tapi bukan di pastoran, di pasar sana. Ya. Nah, ini mustahil bagi kita, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Jadi itulah kira-kira pemahaman dasar ya tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi sudah diperkenalkan oleh diri Allah sendiri di dalam perjalanan karya keselamatan sejak dari Perjanjian Lama, bahkan secara jelas dalam Perjanjian Baru melalui diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sendiri menjadi representasi, bahkan bukan hanya representasi, dia menjadi kehadiran Allah yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yang bisa diajak omong-omong begini. Ya, Yesus menunjukkan Allah yang tersembunyi. Ya, itu. Sampai di sini. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan? Nah, teman-teman. Masih ada waktu? Masih ada. Oke, baik. Ya, baik Romo. Terima kasih atas penjelasan dasar ataukah pemahaman kepada kami semua terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Iya. Ya, Tritunggal yang Maha Kudus. Pertanyaan saya di sini, di dalam gereja Katolik, Allah Tritunggal Maha Kudus itu, misalnya kita mengimani, apakah itu bisa terpisah, Romo? Misalnya mengimani terpisah itu dalam artian, ya mungkin ada yang hanya percaya Allah, hanya percaya Roh Kudus, atau hanya percaya ini itu adakah tidak, Romo? Mungkin selama Romo menjadi pastor, mungkin adakah pernah mendengar mungkin cerita atau apakah pengalaman dari seseorang terkait Allah Tritunggal Maha Kudus itu yang secara terpisah diimani oleh orang. Nah, terus yang kedua itu ketika orang berbuat jahat, apakah di dalam dirinya itu tidak ada Roh Kudus? Apakah yang ada hanya berkarya hanya roh jahat, atau di dalam dirinya ada Roh Kudus tapi Roh Kudusnya mungkin tidak bekerja atau bagaimana? Itu aja, Roh. Terima kasih. Ya. Jadi ada dua pertanyaan ya, gitu. Apakah kita dalam gereja ini mengimani hanya Allah Bapa saja kah, atau Allah Roh Kudus, Allah Putra saja ya? Seperti tadi ya, kita tidak hanya mengimani Yesus sendiri sebagai Allah Putra, karena tadi di dalam diri Yesus ada diri Allah, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena Yesus itu tidak diciptakan. Ingat,
Kalau diciptakan berarti diciptakan dari bahan-bahan dari fana, ya toh. Tetapi dilahirkan dari apa? Dari sabda Tuhan sendiri, sabda Allah Sang Pencipta. Ya, ingat di dalam kisah penciptaan, mari kita ciptakan manusia yang segambar, secitra dengan diri kita, dengan, ya toh. Nah, manusia sebagai ciptaan, di sana ada roh Allah. Berarti manusia ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia, kalian juga Allah, dalam Allah kecil, huruf A-nya kecil, ya, gitu. Maka di dunia Romawi, Allah kecil itu mereka kenal sebagai dewa dan dewi, gitu. Tetapi tentang manusia bisa disebut Allah karena ada roh Allah di sana, ya, gitu. Ya, paham dulu ini, gitu. Nah, beda dengan Yesus. Yesus itu terjadinya karena lahirnya firman atau sabda Allah yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Allah bisa melakukan seperti itu? Karena dia Maha Kuasa. Ingat, terserah dia dong. Dia mau buat seperti itu, ya kan? Sehingga kita juga kalau mengimani, percaya, mengakui Allah yang Maha Kuasa, maka kita juga harus mengakui apa yang dia buat. Walaupun tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Nah, itu. Dan Allah tadi memperkenalkan dirinya sebagai roh yang melayang-layang di atas air dalam penciptaan, bahkan sebagai roh yang Yesus waktu itu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Itu. Nah, dan bahkan di sana Allah Sang Pencipta sendiri menyatakan, inilah anakku. Berarti sekaligus dia yang mengatakan gitu, mengatakan bahwa dia bapaknya toh. Dan ini menjadi satu kesatuan. Sehingga kita punya iman bukan sepenggal-sepenggal. Kita percaya pada Yesus berarti juga percaya kepada Bapa. Percaya kepada Bapa berarti saya disatukan dengan mereka dalam roh Allah sendiri. Karena kita dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita diteguhkan, kita dinyatakan lagi, kita diurapi lagi oleh roh Allah. Nah, sementara kita berbuat dosa, ya, walaupun roh Allah itu ada dalam hidup kita, dalam diri pribadi kita, benar. Tadi Panus katakan, apakah tidak ada roh? Apakah ada roh? Jawabannya, tetap ada roh di dalam orang yang berdosa. Ya, tetap ada roh. Nah, bahkan orang yang belum dibaptis pun juga sebetulnya ada roh Allah di sana. Ya, ketika penciptaan manusia pertama, ya toh, terakhir setelah terbentuk tanah itu terbentuk tubuh manusia, apa yang dia buat? Allah buat apa? Menghembuskan rohnya. Menghembuskan nafas, berarti nafas itu menjadi tanda bahwa roh Allah itu ada. Ketika roh Allah ada dalam seonggok daging yang dibuat dari debu tanah itu, maka dia ada hidup. Tapi tanpa roh Allah, nggak hidup. Nah, ini pengetahuan dasar lagi. Bahwa kita sekarang bukan secara penciptaan kita zaman sekarang ini, bukan seperti zaman penciptaan pertama, manusia pertama. Kita diciptakan melalui bahan apa? Ovum dan sperma.
ya, yang bertemu dalam indung kandung, kandungan kita punya mama ini. Tapi ini kan peristiwa apa? Kimia yang ada di dalam tubuh. Antara pertemuan antara ovum dan sperma. Ya kan? Dari mana sekarang rohnya? Rohnya itu adalah dari roh Allah yang memberikan pemahaman, yang memberikan pengertian. Dan pengertian itu siapa yang buat, siapa yang ciptakan? Allah. Maka kita disebut sebagai citra Allah. Karena kita punya pengertian, kita punya pemahaman, bukan insting. Kita juga punya insting. Maka kita ada alibi-alibi. Ya toh? Tetapi binatang tidak ada alibi. Yang ada adalah insting. Jadi kalau masa kawin ya sudah kawin, kejar betina. Betina juga kalau dia masa kawin ya dia mendekati jantan, binatang yang jantan. Tapi manusia nggak ada musim. Ya kan? Ketika itu ada insting ya, manusia ada birahi atau apa, dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia ada akal budi, ada pemahaman, ada pengertian. Itu beda dengan binatang. Ya, maka ketika manusia berlaku seperti binatang, tadi Kakak Panus bilang berdosa. Kenapa? Karena berdosa. Karena manusia dengan kelakuannya seperti binatang berarti dia merendahkan dirinya sendiri dari martabat luhurnya. Dengan kata lain, dia kehilangan martabat yang luhurnya sebagai gambaran atau citra Allah. Begitu. Nah, maka di sanalah kebebasan manusia. Allah ya yang diperkenalkan ya, yang hadir dalam diri Yesus Kristus ya, memperkenalkan bahwa saya tidak memaksa manusia, tetapi ini saya harus memberikan suatu kebebasan bagi manusia untuk menjawab siapa, menjawab cinta yang diberikan oleh Allah. Cinta Allah itu cinta yang menyelamatkan manusia. Artinya apa? Bahwa manusia tetap hidup diatur oleh Allah, bahwa manusia tetap hidup dalam kerahiman Allah. Ini yang harus terjadi. Kenapa harus terjadi seperti itu? Karena kita manusia milik Dia. Ingat, ya, ini berarti ciptaan itu tidak hanya ciptaan pada saat Adam dan Hawa. Sekarang dunia, sekarang dan seterusnya sepanjang kehidupan ini masih ada, penciptaan masih terus berlangsung. Begitu. Hanya berubah cara. Penciptaan yang sekarang adalah di dalam kandungan para ibu. Dan itu tidak hanya perbuatan manusia, tetapi Allah juga berbuat di sana. Nah, inilah iman, dasar iman kita ini. Mungkin cukup menjawab, karena ada kebebasan manusia, berarti manusia ini bebas untuk mendengarkan roh Allah yang sudah ada atau mau menyangkal Dia. Itu. Inilah Yesus Tuhan yang mau memberikan kebebasan bagi manusia. Tidak ada paksaan untuk percaya. Gitu. Oke. Berarti Romo ketika misalnya yang tadi saya bilang ketika orang berbuat jahat. Nah, di dalam dirinya itu berarti ada Roh Kudus ya Romo. Cuma mungkin tidak bekerja secara baik. Bukan tidak bekerja, tetap bekerja. Tapi kenapa sampai bisa berbuat jahat Romo? Karena pilihan manusia untuk tidak mendengarkan Roh Kudus. Oh gitu. Ketika saya berbuat sesuatu mau membunuh orang, pasti saya bunuh atau tidak. Kalau saya bunuh berarti
saya melanggar perintah Allah. Pasti ada seperti itu. Minimal ketika saya selesai membunuh orang, hati saya tidak tenang. Saya semacam dikejar-kejar. Jangankan membunuh. Misalnya saya mencuri barang orang, ayam tetangga saya curi, ya toh, terus bulu-bulunya kelihatan sama pemiliknya. Oh, berarti ini ada yang bunuh ini. Ini tetangga atau apa? Nah, dia bilang begitu aja kita sudah gelisah ini ceritanya. Ya toh? Itu. Ya. Artinya ini menjadi tanda bahwa ada roh Allah, roh kudus, ada roh iblis. Ya, itu. Nah, jadi roh Allah dan roh iblis ini selalu mau berlomba-lomba untuk menguasai manusia. Supaya manusia jangan menjadi milik Allah. Tetapi manusia mau dikuasai oleh iblis, sehingga dia bergumul, berperang dalam hati manusia. Tinggal manusia pilih sekarang mau ikut roh yang ya atau nah sering di dalam perkembangan ya spiritual rohani ya, inilah yang disebut disposisi batin. Nah, disposisi batin berarti itu menjadi haknya kita manusia. Tadi saya punya hak untuk tidak mendengarkan roh Allah, ya, untuk membatalkan saya mencuri ayam tetangga. Tapi apakah saya mau ngikutin roh yang menyesatkan tadi? Saya tidak peduli. Itu tetangga kaya kok, ayam berapa puluh ekor, bisa saya curi satu saja. Misalnya, ya itu. Jadi itulah kebebasan tadi manusia. Ya. Jadi dalam diri orang berdosa, bahkan tadi saya katakan dalam diri orang yang belum dibaptis pun sudah ada roh Allah di sana. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya roh Allah belum terpatri di dalam hati orang yang belum dibaptis. Kenapa? Karena ingat, ada dosa asal. Nah, ini harus dibersihkan. Karena manusia masih terbelenggu dengan dosa asal. Ketika dibaptis, maka dosa asal itu disucikan, dihilangkan. Ibarat hutang dosa yang harus dilunasi. Pelunasannya dengan cara apa? Pertobatan. Dan dilahirkan kembali melalui pembaptisan. Kalau sudah dibaptis kudus, iya kudus, suci. Ya, karena roh Allah bertahta di dalam diri manusia itu. Ya. Nah, dengan bertahtanya roh Allah, maka saya menjadi manusia baru, bukan manusia yang lama, yang dikuasai oleh hutang dosa tadi. Ya, itu. Maka orang yang sudah dibaptis kenapa bisa berdosa? Iya, tetap berdosa. Kalau dia tadi menolak untuk mendengarkan roh Allah. Setiap penolakan terhadap kehendak Allah melalui roh yang ada dalam hati nurani kita, maka itulah dosa. Bisa disembuhkan? Bisa. Bisa dipulihkan kembali? Bisa. Kalau saya bertobat dan menerima sakramen tobat. Ya, tentunya di dalam gereja Katolik dong. Ya, oke, jelas? Jelas Romo, terima kasih banyak Romo atas Kembali. Ada yang lainnya? Terakhir deh saya Kak ya. Izin bertanya Romo, kan tadi mengenai kalau Kapanus punya pertanyaan, apakah roh Allah itu ada di dalam tubuh manusia ketika manusia itu melakukan kesalahan atau kejahatan? Nah, di sini pertanyaan dari saya, apakah roh Allah itu akan tetap ada sedari kita lahir hingga kita mati, atau roh Allah itu ada dan bekerja pada saat manusia itu hidup saja? Oke. Seperti itu, Romo. Oke, baik ya. Ketika Allah masih, ketika manusia masih hidup, ya, dan
mengalami peristiwa pembaptisan, ya. Bahkan sebelum pembaptisan itu Roh Allah sudah ada ya, tetapi beda. Roh Allah sudah ada belum menjadi hukum batin hati ini, karena perlu disucikan dari dosa asal tadi, ya itu. Nah, ini dosa asal ini penting, ya, harus dibereskan dulu, supaya apa? Dibereskan supaya jangan menjadi, oh ini saya berdosa ya nggak apa-apa karena ini dosa warisan, jadi mempersalahkan Allah. No, ya. Maka ini dibereskan dulu melalui siapa? Melalui penebusan dosa dalam diri Yesus Kristus tadi. Ya, setelah ini dibereskan melalui pembaptisan pada zaman sekarang, pasca Yesus. Ya, itu. Nah, kemudian tetap namanya manusia ada kerapuhan. Ingat, manusia dibuat dari bahan yang fana. Ya, tidak seperti Yesus. Yesus tidak dibuat. Yesus bukan diciptakan, tapi Yesus dilahirkan dari sabda Allah. Ingat. Dan sabda Allah itu sudah sebelum kehidupan terjadi. Maka Yesus disebut awal dan akhir, alfa dan omega. Nah, itu. Nah, jadi tadi dosa asal harus dibereskan, manusia masih hidup, Roh Allah tetap ada. Ingat, Yesus, aku akan memberikan Rohku, ya, untuk menjadi penolong bagimu sampai akhir zaman. Berarti setelah akhir zaman itu yang seperti apakah? Akhir zaman itu apakah kita harus mengerti, oh semua kehidupan bumi ini habis, lenyap, semua manusia habis, ciptaan habis. Iya, itu betul. Tetapi akhir zaman juga sebetulnya kematian setiap kita. Pada saat kematian kita, ya, akhirnya kita meninggalkan raga, raga yang fana. Maka dalam kematian itu saya ibarat kematian itu pintu. Saya harus buka pintu kematian itu dan saya tinggalkan raga saya yang hancur karena bahannya dari bahan dunia. Ya, sperma dengan ovum itu kan barang dunia. Ya, itu toh, itu. Nah, di situ. Sehingga saya tinggalkan hal yang fana, saya masuk dalam keabadian hidup roh. Ya, ketika hidup roh itulah Roh Allah tidak lagi dalam diri roh itu. Perubahan keadaan ini, transitus ini, bahwa rohku sudah akhirnya berhadapan dengan roh Allah. Karena saya telah melewati pintu kematian, artinya saya memasuki hidup roh. Dunia roh. Nah, dunia roh ini macam-macam. Di sana ada roh Allah yang paling utama, yang menjadi tujuan kita. Tapi ada roh-roh lain. Nah, dalam kekristenan termasuk kekatolikan, ya, selama kita menepati janji baptis kita, ya, maka saya bertemu dengan roh sang ilahi itu, bukan roh di luar ilahi. Ya, roh di luar ilahi ya roh-roh iblis, roh-roh setan, roh kesesatan. Oke. Terima Jadi kasih, Rom. terjawab ya di sini. Oke. Ada lagi? Oke, kalau sudah, Kakak Dika? Sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Ada gambaran ya. Dan inilah yang harus kita pahami dalam rangka iman itu, dalam konteks dalam payung iman tadi. Ya. Dan ingat, iman itu kita beriman mengimani yang unlimited tanpa batas. Sedangkan kita terbatas.
maka wajar kalau ada saudara-saudari kita salah-salah pikir. Kalau ada saudara-saudari kita salah memahami bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah, siapa mamanya? Siapa bidannya? Karena ini bukan relasi jasmani ini. Ya, ini. Kita bicara Allah Tritunggal bukan relasi ragawi yang duniawi belaka yang adalah pikiran manusia, bukan. Tetapi kita mengimani itu sebagai relasi roh ilahi. Ya, itu. Oke. Sudah ya? Masih ada jam? Sudah ya? Sudah, Romo. Sudah cukup. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Romo dan teman-teman OMK yang telah memberikan pertanyaan dan Romo yang telah menjelaskan. Mungkin nanti ke depannya kalau ada teman-teman dari luar yang bertanya tentang apa sih Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mungkin kita semua bisa menjawab walaupun tidak sedetail yang mungkin dasar-dasarnya ya Romo ya. Oke. Baik, saya tutup. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kepada pemirsa yang akan menonton, kami harapkan semoga apa yang Romo berikan penjelasannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan oleh teman-teman dapat pemirsa atau penonton setia Komsos Paroki Bunda Maria Serui mendengarkan dan merenungi apa itu Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sebelum itu kita tutup, kita mohon berkat dari Romo untuk teman-teman dan penonton yang menonton di rumah. Oke, baik. Ya. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga Allah senantiasa melindungi, memberkati, bahkan memberikan keterbukaan akal budi kita. Walaupun akal budi kita, pemahaman kita terbatas, namun kita boleh mengakui yang tak terbatas dalam hidup kita dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam. Terima kasih Romo. kasih.